Film dibuka dengan sekelompok siswa wanita sedang berolahraga, di mana pasangan bernama John dan Evelyn mengamati kegiatan tersebut. Keduanya berhasil menawarkan tumpangan ke salah satu siswa bernama Gabby, dan mobil pun kembali berkendara. Thanks so much, Adil. No worries. Siswa bernama Vicky bertemu kekasihnya Jason sebelum berangkat ke sekolah. Diikuti penampakan wanita yang disekap, lalu terlihat pasangan itu melakukan aktivitas pagi. Vicky pun pulang dari sekolah dan bertemu dengan ayahnya. Lalu terlihat Evelyn membereskan kekacauan yang terjadi, diikuti John yang mengeksekusi tahanan wanita tersebut. John kemudian berkendara menuju hutan, dan setibanya di dalam hutan, John menggali tanah, diikuti penampakan poster orang hilang, yaitu Gabby. Vicky diantar ke rumah ibunya, dan di malam harinya, Vicky meminta izin akan pergi ke pesta, namun ibunya melarang hal tersebut. Why are you trying so hard to ruin my life? Dia pun pergi ke pesta, lalu mengendap-endap keluar dari rumah, dan ketika sedang berjalan menuju lokasi pesta, terlihat sekelompok pria menggoda Vicky. Kemudian pasangan itu teralihkan dengan Vicky, di mana mereka menawarkan rokok yang ternyata tertinggal di rumah, dan Vicky pun akhirnya setuju untuk bergabung. Yeah, alright, jump on in. Mobil kembali berkendara dan tiba di rumah pasangan itu. Lalu John masuk mengambil rokok, sementara Vicky menanyakan latar belakang mereka. With him since I was like 13. Vicky digonggong anjing pasangan itu, di mana dia juga mempunyai anjing peliharaan. Lalu John memberitahukan akan terlebih dahulu menerima telepon, dan Vicky pun diajak masuk ke dalam rumah. Do you mind just taking your shoes off? Yeah, thanks. Keduanya menikmati minuman dari Evelyn, dan ketika Vicky akan pergi, dia merasakan dirinya mulai hilang kesadaran. Vicky memaksakan diri berjalan menuju pintu, namun pasangan itu menangkap Vicky, lalu dia diikat di ranjang. Keesokan paginya, ibunya menyadari Vicky pergi ke pesta itu dan menduga anaknya tidur di rumah temannya Shell. She must have stayed at Shell. Evelyn cemburu melihat suaminya tertarik dengan wanita lain. Lalu John memeriksa keadaan Vicky, diikuti Evelyn yang menawarkan sarapan untuk Vicky. Dia pun membersihkan tempat tidurnya, lalu menyuruh Vicky mandi. Sementara John didatangi dua pria, di mana dia mempunyai utang ke para pria tersebut. Got my money? Gary mengancam John agar segera membayar utangnya, dan di rumah, Evelyn memaksa Vicky untuk menulis surat ke orang tuanya yang menyatakan bahwa dia baik-baik saja. School's too much. You've met a bloke and he's got your ticket to Adelaide. Terungkap orang tua Vicky telah bercerai, lalu dia pun menulis surat untuk ibunya, dan ketika akan kembali ke kamar, Vicky meminta izin ke toilet. I need to go to the toilet. John tiba di rumah, di mana dia akan mengantar Vicky ke toilet, dan hal itu membuat Evelyn cemburu, lalu dia memanggil suaminya agar keluar dari toilet tersebut. John? Ketika John mendatangi istrinya, Vicky berusaha kabur lewat jendela, namun anjing peliharaan Evelyn menghadangnya. Lalu pasangan itu menyadari Vicky kabur, yang ternyata bersembunyi di dalam bak. Sementara mereka mencari Vicky di luar, dia pun mengendap-endap dan mencari pisau di dapur. Lalu John menangkap Vicky yang akan menuju pintu. Keduanya kembali menyekap Vicky di kamar, diikuti tetangga mereka yang mengeluhkan keributan itu, di mana Evelyn memberitahukan kalau dia sedang bertengkar dengan suaminya. We're just having a blue, you know? Fuck, I've heard you. Evelyn bertengkar dengan pria itu, dan dia pun mengusirnya pergi. Lalu mereka kembali mengikat Vicky, dan di dapur, Evelyn meminta maaf atas kecerobohannya. So sorry.
John kurang begitu mempedulikan perasaan istrinya, namun membuat Evelyn semakin merasa bersalah karena perbuatannya. Lalu Evelyn pun pergi mengantar surat tersebut. Banyaknya gadis yang hilang, diduga karena masalah di keluarga, dan terlihat Evelyn menaruh surat itu, diikuti petugas yang memberitahukan bahwa gadis-gadis itu hilang dikarenakan melarikan diri. All runaways, all stories just like this one. Maggie tidak percaya anaknya kabur begitu saja, dan di rumah, Trevor mendapati surat itu. Namun Maggie masih tidak percaya dengan hal tersebut. This just doesn't make sense the way it's written. Trevor meminta Maggie agar mereka kembali bersatu, tetapi Maggie menolak hal itu. Dan di rumah, terlihat John akan menggeprek Vicky, sementara Evelyn singgah di toko, membeli obat sakit kepala. It'll be 79 cents for that one. John kesal karena Vicky BAB di tempat itu, diikuti Evelyn yang mengambil surat para siswa, dan di rumah, dia menyadari kalau John usai menggeprek Vicky. Evelyn melihat John berpura-pura tidur, dan beberapa saat kemudian, dia menenangkan dirinya, lalu menanyakan kejadian yang dialami Vicky. What happened while I was out? Vicky menyatakan kalau Evelyn hanya diperalat oleh John, di mana hal itu membuat Evelyn mulai ragu dengan suaminya. Lalu dia pun berdandan untuk menarik perhatian John. Kemudian Evelyn menyuruh suaminya untuk membunuh Vicky, namun John menunda hal itu. Lalu terjadi pertengkaran di antara mereka. John berhasil membohongi istrinya kalau dia ke kamar hanya untuk membersihkan kotoran Vicky. Lalu Evelyn meminta maaf atas tuduhannya, diikuti John yang menenangkan istrinya. Dia memastikan akan membunuh Vicky pada hari Senin. Lalu John mengarahkan agar keduanya menunjukkan kehebatan di depan Vicky, di mana mereka akan menggeprek Vicky. Kemudian John berkendara menuju hutan yang akan membuat lubang kubur untuk Vicky. Lalu dia teralihkan dengan kubur para korban sebelum mulai menggali. Evelyn mendatangi Vicky yang telah sekarat. Sementara itu, ibunya menyadari kalau Vicky mempunyai pacar. Lalu dia pun menelpon Jason. Hi, Jay. Jason mengartikan tulisan Vicky yang memberitahukan nama jalan dan masih satu kompleks dengan rumah Maggie, diikuti Evelyn yang usai memandikan Vicky. Setibanya di rumah, John kesal karena anjingnya Evelyn buang kotoran di dalam rumah, lalu dia pun menyerang anjing itu hingga tewas. Kemudian John menenangkan istrinya yang sepakat untuk memulai semua dari awal setelah membunuh Vicky dan membawa kembali anak-anak mereka ke rumah. Don't focus on getting them kids back, eh? Keluarga itu melaporkan kode rahasia Vicky, namun petugas saat ini belum bisa berpatroli. Diikuti Vicky yang akan kembali menulis surat, sementara ibunya berkendara menuju jalan tersebut. Vicky diarahkan menulis bahwa dia telah menikah dan mendapatkan pekerjaan yang tetap. Sementara ibunya tiba di jalan itu, diikuti Vicky yang usai menulis surat. Kemudian dia diperintahkan untuk mengonsumsi puluhan butir obat. Dan di jalan, ibunya Vicky mendatangi rumah warga. Lalu terdengar orang mengetuk pintu, di mana itu ialah Gary. Yeah. Told you I was coming. Ketika sedang bernegosiasi, terlihat ibunya Vicky di seberang jalan. Sementara John tidak menemukan uang di dalam surat siswa. Dan di luar, ibunya berteriak memanggil-manggil Vicky. Hey, you see this girl? John menemukan uang di salah satu surat, lalu memberikannya ke Gary, di mana mereka melihat ibunya Vicky masih berteriak memanggil-manggil anaknya. Evelyn masih menutup mulut Vicky, diikuti John yang melihat ibunya Vicky menangis karena tak menemukan anaknya. Lalu John kembali memantaunya dari jendela. Fuck was that?
Para warga mengabaikan ibunya Vicky, tetapi Maggie yakin anaknya berada di tempat ini. Sementara Vicky dipaksa minum obat, namun dia menantang Evelyn untuk membunuhnya. Evie! Menyadari keributan itu, John pun menyerang Vicky, diikuti dia yang diserang oleh Evelyn. Sementara Vicky pergi dari tempat tersebut. Vicky keluar dari rumah itu dan terlihat ibunya kembali ke mobil. Lalu Evelyn menghadangnya, namun dia tidak sanggup menyerang Vicky. Terlihat Vicky berjalan menyusul mobil ibunya, di mana Maggie menyadari hal itu. Lalu mobil pun berhenti, diikuti Vicky yang bersatu kembali dengan ibunya.